Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren hari ini Senin tanggal 15 April tahun 2024. Nah, kembali lagi Dewani Duren akan berbagi tentang ilmu pengetahuan berkebun durian. Teman-teman, ya, manajemen berkebun durian itu sebenarnya sangat sederhana, teman-teman. Yaitu mengelola tanah. Mengelola tanah sedalam 45-50 cm di tanah, ya, mengelola tanah sedalam 45-50 cm di bawah kanopi daun, ya, sangat sederhana bahasanya, ya, karena di dalam tanah sedalam itulah terdapat pabrik yang memproduksi, ya, nutrisi, asam amino, ya, biostimulan, enzim dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tanaman durian, ya, pabrik asam amino, pabrik macam-macam biostimulan dan lain sebagainya itu ada di bawah perakaran sedalam 45 cm di bawah kanopi daun. Nah, kalau ada pabriknya, pasti ada pekerjanya. Nah, pekerjanya siapa? Yang bekerja keras memproduksi enzim, asam amino, dan lain sebagainya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Pasti ada yang bekerja. Nah, yang bekerja itulah yang biasa kita sebut dengan mikroba. Atau kami biasanya menyebut dengan bahasa halus lelembut, makhluk halus, ya, makhluk halus jenisnya macam-macam, banyak sekali, ya, banyak sekali, dan itu teman-teman terdapat di dalam EM12 yang sering kita berikan. Bagi teman-teman yang sudah rajin memberikan, bersyukurlah. Yang belum, ya, silahkan, ya, diberikan, ya. Di dalamnya ada makhluk halus, ya, ada yang namanya Pseudomonas sp, Bacillus, Streptomyces, ya, enzim, vitamin, bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat, Pseudomonas, ya, Aspergillus, Bacillus, ya. Kemudian bakteri fotosintesis, bakteri asam amino, bakteri organik, asam organik, dan masih banyak lagi yang sering kita berikan, ya, rutin kami berikan setiap bulan, ya, setiap bulan kita berikan, ya. Mikroba itu tujuannya apa? Yaitu tadi untuk bisa menyiapkan biostimulan, asam amino, nutrisi, semua yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, mikroba ini, ya, harus tetap kita jaga supaya tetap hidup, dan harus kita beri makanan. Makanannya apa? Makanannya sederhana, teman-teman. Jus dari tebu atau molase atau tetes tebu itu juga harus kita berikan secara rutin agar lelembut tadi tetap terjaga kehidupannya, bisa berkembang biak. Nah, agar lelembut ini tetap, ya, bisa hidup, bisa berkembang biak, itu diperlukan media tanam yang gembur, berpori, udara, oksigen bisa masuk, ya, kaya dengan C organik. Nah, media-media ini harus kita siapkan. Tanpa kita siapkan, ya, maka mikroba ini tidak akan bisa berkembang biak, dan dampaknya tentu pada tanaman kita, ya, pada tanaman kita akan kekurangan yang namanya nutrisi. Ya, karena apa? Memang tidak ada, dan tidak ada yang menyiapkan. Nah, ini yang sering dilupakan. Banyak petani-petani yang mengabaikan ini. Nah, bagi kami
cara membuat tanaman itu sehat dan tumbuh bisa berkembang dengan baik, ya pertumbuhan cepat, itu adalah dengan memperbaiki, ya memperbaiki media tanam. Ya, memperbaiki. Cara memperbaiki ini gimana? Dengan secara rutin memberikan asam humat. Dengan secara rutin memberikan asam sulfat. Dengan secara rutin memberikan pupuk cacing. Ya, kami tidak menggunakan kohe teman-teman, tapi menggunakan cacing. Itu harus rutin teman-teman. Tujuannya apa? Supaya media ya di bawah kanopi sedalam 45 cm itu bisa membuat lelembut atau mikroba itu kerasan hidup dan bisa berkembang biak. Ya, ini yang sering diabaikan. Ya, kita sering memberikan nutrisi dan lain sebagainya banyak, tetapi medianya tidak pernah diperbaiki. Ya percuma teman-teman, nggak ada gunanya. Ya, sering kami mendapat laporan, Pak ini sudah sering kami pupuk, Pak ini sudah sering kami berikan ini, macam ini, itu. Tetapi kenapa tanaman kami tetap seperti ini? Ya, kenapa tanaman kami tidak bisa tumbuh dengan baik? Ya karena tadi teman-teman, medianya tidak dibenahi sehingga mikroba atau lembut-lembut itu tidak bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, setelah lembut-lembut ini kita berikan, ya harus kita jaga supaya ini tetap hidup dan berkembang biak dengan cara memberikan makanan. Di samping itu kita harus tahu juga bahwa media tadi, tanah yang di bawah kanopi daun sedalam 45 cm itu tidak boleh kekeringan. Tidak boleh kekeringan terlalu lama. Karena apa? Bisa menyebabkan mikroba atau lembut tadi dormen atau mati, bahkan mati. Nah, kalau mati akibatnya sudah jelas bisa dibaca. Ya, tidak ada lagi yang bekerja. Jadi harus kita jaga kelembapannya terutama pada musim kemarau. Harus kita jaga. Misalnya dengan penggunaan mulsa, ya misalnya dengan penanaman Aranjis pontoy, membiarkan rumput tetap tumbuh dan lain sebagainya. Itu adalah upaya kita menjaga agar media sedalam 45 cm terjaga kelembapannya, tidak sampai kekeringan teman-teman. Karena apa? Kalau sampai kekeringan ya itu tadi, mikroba itu akan dormen atau bahkan mati. Kemudian yang perlu kita jaga lagi adalah ya supaya jangan sampai jangan sampai desa ini tidak boleh kekeringan. Ini harus kita jaga, jangan sampai kerendam air. Ya, jangan sampai kerendam air. Karena apa? Kalau kerendam air dalam kurun waktu yang sangat cepat, ya 1 kali 24 jam, maka lembut-lembut tadi juga akan mati. Gambarannya seperti gini teman-teman. Kita sebagai manusia itu kalau masuk di dalam air terlalu lama, kelelep, tenggelam, ya lama-lama akan mati. Begitu juga dengan mikroba itu. Ya, mikroba itu harus kita beri makanan. Mikroba itu harus kita berikan dari luar, kita tambah dari luar, kita berikan makanan, kemudian kita jaga supaya ini tetap tumbuh dan berkembang biak dengan cara menjaga kelembapan tanah. Ya, medianya kita jaga tetap gembur, kadar humusnya tinggi, kadar C organiknya tinggi, oksigennya tinggi. Dan tidak boleh kebanjiran serta kekeringan, karena akan bisa mengakibatkan mikroba atau lembut tadi akan mati teman-teman. Ya, itulah teman-teman yang kita bisa bagikan. Ya, kami bagikan pagi hari ini. Ya, berkebun durian itu harus pakai ilmu pengetahuan. Ya, harus. Karena apa? Kita tahu alasan kenapa kita lakukan itu. Tanpa ilmu pengetahuan, ya kita kayak orang dukun aja.
Ya berkebun durian kayak dukun, main tebak-tebakan, tebak sana, tebak sini. Kalau kebetulan baik tanaman kita sehat, tetapi kalau tebakan kita salah, maka yang menjadi korban adalah tanaman kita. Kalau tanaman kita tumbuhnya tidak baik, maka yang stres adalah pemiliknya. Karena itu berkebun durian harus pakai ilmu, pengetahuan supaya kita tidak tersesat. Oke teman-teman, tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.